Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Amalia Jain. Saya akan menjelaskan tentang kutipan dan sistem rujukan daftar pustaka. Yang pertama, pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kedua, fungsi kutipan. Fungsi kutipan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Ketiga, jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan terdiri dari 2 bagian, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya, tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiah. Pengutipan dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menuliskan nama belakang penulis, tahun terbit, bahan bacaan pada akhir kalimat yang memuat kutipan tersebut. Kemudian, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Hal yang dikutip penulis merupakan esensi dari pendapat ahli atau teori baru yang dapat menegaskan dan menguatkan pendapat penulis dalam karya ilmiahnya. Pengutip harus mengikuti alur pikir penulis yang idenya akan dikutip. Yang keempat, tata cara menulis kutipan. Tata cara menulis kutipan ada 2 bagian, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Kedua, tanda sik digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Ketiga, tanda 3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkuh. Kemudian, kutipan tidak langsung. Yang pertama, diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, tidak diapit oleh tanpa kutip. Dan yang ketiga, harus menyertakan sumber kutipan. Kemudian, sistem rujukan. Yang pertama, pengertian sistem rujukan. Yang dimaksud sistem rujukan di sini adalah dalam konteks penulisan karya ilmiah, yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seseorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Ada 2 sistem pendokumentasian sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan kita, yaitu sistem catatan. Menyajikan informasi mengenai sumber dalam bentuk catatan kaki atau footnotes atau catatan belakang atau endnote. Jika dalam sistem catatan terjadi perujukan lanjutan yang merujuk pada sumber yang sama, digunakan singkatan yang berasal dari bahasa Latin untuk merujuk sumber pertama. Singkatan itu ialah A. Ibid. Singkatan ini berasal dari kata lengkap ibidem yang artinya pada tempat yang sama. Kemudian B. Opsit. Singkatan ini berasal dari gabungan kata oper citato yang berarti pada karya yang telah dikutip. Kemudian C. Loxit. Singkatan ini berasal dari gabungan kata loco citato yang berarti pada tempat yang telah dikutip.
Kemudian sistem langsung yang menempatkan informasi mengenai sumber dalam tanda kurung yang diletakkan langsung pada bagian dikutip, B pada daftar kutipan atau list of works site, atau C pada daftar pustaka. Kemudian daftar pustaka. Yang pertama, pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadikan rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut dengan daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Kedua, fungsi daftar pustaka. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Kemudian, unsur-unsur daftar pustaka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis. Kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Yang ketiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi atau nama tempat atau nama terbit atau nama penerbit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.